Fikih muamalah itu membahas interaksi manusia dengan manusia dalam masalah transaksi, baik yang sifatnya komersil maupun yang non komersil. Yang sifatnya menguntungkan, contohnya jual beli, akad jasa, kemudian akad salam, dan seterusnya. Maupun yang non komersil. Non komersil contohnya hibah, hadiah, wakaf, dan seluruh turunannya. Nah, penulis mengawali dengan pembahasan transaksi komersil, yaitu jual beli. Karena ini yang paling banyak kita lakukan. Baik, saya kasih sedikit mukaddimah. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu keliling pasar Madinah. Umar, ya. Lalu para pedagang yang ada di sana itu ditanya satu-satu tentang masalah fikih muamalah. Nek saged jawab, dibiarkan untuk tetap dagang. Kalau nggak bisa jawab, dipentungi karo Umar. Beliau menggunakan tongkat kecil itu, ya seperti tongkat jenderal ya, diusir. Sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali yang paham fikih jual beli. Saya bayangkan, andaikan Umar bin Khattab masih hidup di zaman sekarang, Pak. Lalu beliau melakukan tindakan yang sama di pasar Concat. Kira-kira gimana, Pak? Bubar pasar ya? HKB ditakoni gak ngerti. Ditanya tentang ini tidak tahu, wah, nggak boleh dagang di sini, bubar kabeh itu. Ya. Jangankan yang dagang di pasar Concat, sing dodol pukis ngarep masjid loh, belum tentu ngerti. Nggak bisa dibuka ya. Maka inilah pasar yang ideal seharusnya, di mana mereka yang berdagang itu ngerti aturan bagaimana agama ini memberikan batasan masalah halal haramnya. Nek transaksi kayak gini entuk mboten? Boleh. Alasannya apa? Ini. Kalau ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini dilarang seperti ini. Nah, nek ngerti kayak gitu, orang jadi tahu aturan, nggak akan ada pelanggaran riba, nggak akan ada pelanggaran yang namanya gharar, sebab dia tahu aturan. Dan tradisi semacam ini masih terjaga sampai di zaman Imam Malik. Sehingga dulu ada gubernur Madinah yang minta kepada Imam Malik untuk ngetes para pedagang yang ada di Madinah. Dikumpulin. Siapa yang bisa menjawab ujian dari Imam Malik, diizinkan berdagang. Boleh ngambil lapak. Yang nggak bisa, dilarang untuk berdagang. Masya Allah. Sehingga pasar itu dibuat ketat dengan cara regulasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan pelaku pasar dilakukan. Sekarang ya ragelem gue. Jangankan diatur seperti itu. Kita di pemerintah kita kan ada ya badan yang mengatur dan mengawasi pasar. Namanya apa, Pak? Dinas apa nih? Perdagangan ya? Dinas pasar. Ada dinas pasar? Ada ya. Dinas pasar daerah ya. Saya punya teman satu angkatan di UGM. Jadi kalau beliau jurusannya fisika teknik, prodinya, kalau saya kan teknik nuklir ya. Cuman satu angkatan, jadi satu fakultas, satu jurusan, tapi beda prodi. Beliau itu kerja di Badan Pentera. Pentera, napa niki? Timbangan. Meteorologi. Kemudian sering keliling pasar, Pak. Nah, itu ngecek timbangan-timbangan yang ada di situ, ngecek meteran, ngecek timbangan.
Alhamdulillah sebenarnya pemerintah kita juga punya perhatian tentang itu. Cuman kan sifatnya masih di ranah menghindari potensi penipuan dalam masalah timbangan. Tapi belum sampai pada tingkatan pengetahuan tentang masalah halal haramnya. Nah, andaikan itu ditingkatkan, Masya Allah, insya Allah pasar ini teredukasi. Tapi biasanya katanya, yang juga nih pedagang ke yang rodok nakal ya. Nek pas ada ya sidak seperti itu, timbangannya anyar. Ini rampung, ganti timbangan. Masya Allah. Sehingga yang namanya gula itu kan sekilo buatan enten ya Pak? Adanya berapa itu Bu? Sak plastik. Yang namanya bensin eceran, ini kan buatan enten seliter.